Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa serta mahasiswi jurusan PGMI pada mata kuliah Leadership. Hari ini kita bertemu lagi dan dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tema atau materi kita terkait dengan organisasi dan budaya organisasi. Nah, saya sudah meminta kalian sebelumnya untuk memberikan pandangan atau pengertian atau juga penjelasan terkait dengan apa sih sebenarnya organisasi itu. Nah, mari kita clearkan ya melalui video ini. Pertama adalah yang perlu kita pahami bahwa organisasi ini secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon yang memiliki makna atau memiliki arti alat atau instrumen, tools gitu ya. Artinya secara sederhana kalau kita melihat dari definisi ini bahwa organisasi itu dia merupakan alat gitu ya atau instrumen di mana makna ini menunjukkan bahwa organisasi itu merupakan alat bantu bagi manusia. Ya oleh karena itu kita sadar betul bahwa sebenarnya organisasi itu merupakan refleksi dari eksistensi manusia yang pada dasarnya mereka memiliki keinginan, kebutuhan dan juga persepsi yang cukup berbeda dan bervarian. Tapi karena kita sebagai makhluk sosial atau manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, manusia itu kan merupakan individu yang tidak bisa atau tidak mampu mencapai, memperoleh, mewujudkan tujuan serta keinginannya tanpa bantuan orang lain. Nah, keinginan dan tujuan tersebut jauh lebih mudah diraih, dicapai jika dikerjakan secara bersama-sama serta dengan bantuan orang lain. Oleh karena itulah manusia kemudian membentuk suatu kelompok gitu ya. Atau yang kemudian kita sebut dengan organisasi sebagai wadah untuk merealisasikan keinginan. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama-sama. Artinya, organisasi itu sekali lagi dia adalah alat, instrumen yang membantu manusia gitu ya untuk merealisasikan keinginan-keinginan yang secara sadar bahwa kita tidak bisa merealisasikannya sendiri atau tanpa bantuan orang lain. Baik, tadi saya sudah melihat banyak definisi-definisi yang Anda jelaskan terkait dengan organisasi. Nah, sebenarnya ini adalah kesimpulan saya karena kebetulan saya juga pernah meneliti maksud saya subjek penelitian saya terkait dengan organisasi ini, sehingga banyak definisi-definisi. Jadi definisi organisasi itu tidak jauh berbeda dengan definisi leadership kemarin, yang banyak sekali definisi-definisinya, yaitu tergantung dari siapa yang mempersepsikan, tergantung siapa yang mendefinisikan. Nah, begitu juga organisasi. Tetapi dari banyaknya referensi-referensi itu, saya coba kumpulkan gitu ya. Definisi-definisi tokoh, definisi-definisi pakar organisasi atau leadership, manajemen, saya kumpulkan menjadi satu kesimpulan ini. Jadi organisasi itu ya, dia merupakan pertama yang perlu digarisbawahi adalah dia merupakan sistem sosial yang tentu didirikan ya oleh orang ya dan beranggotakan minimal 2 orang. Itu minimal sekali ya. Minimal beranggotakan 2 orang atau lebih. Kalau sendiri itu kan itu tidak bisa disebut organisasi. Karena lagi-lagi organisasi itu minimal ada lebih dari 1 orang di dalamnya. Itu menjadi salah satu yang perlu kita garis bawahi juga bahwa beranggotakan 2 orang atau lebih. Yang bekerja secara
terkoordinasi dan terstruktur. Nah, ini adalah poin ketiga ya, yang perlu kita garis bawahi. Bahwa selain organisasi itu dia adalah sistem sosial yang dibentuk, kemudian isinya ada 2 orang atau lebih, gitu ya, dan dia juga ada koordinasi, ada struktur di dalamnya. Ada ketua, ada anggota, ada pembagian jobnya, ada pembagian kerjanya. Kalau tidak terkoordinasi dan tidak terstruktur, kacau. Siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya, siapa anggotanya, siapa ketua bidang A, bidang B. Kalau itu tidak jelas, itu tidak memenuhi atau menjadi kurang, gitu ya. Sehingga organisasi itu tidak bisa disebut organisasi kalau kemudian tidak terkoordinasi, tidak terstruktur. Sehingga jangan heran kalau ada organisasi gitu ya. Organisasi itu dia yang ketuanya, dia yang ngetik, dia yang ngurus duit, ya gitu kan. Dia yang kemudian ngurus konsumsi, dia yang ngurus dekorasi segala macam. Nah, itu berarti organisasinya tidak terkoordinasi dan tidak terstruktur gitu. Siapa ketua, siapa anggotanya itu kan tidak jelas gitu. Sehingga esensi ini menjadi penting dalam kita memahami atau komponen di dalam organisasi. Nah, untuk apa gitu ya? Untuk apa? Yaitu dengan maksud menciptakan budaya organisasi ya. Ini juga penting yang akan kita diskusikan nanti panjang lebar terkait dengan budaya organisasi ini ya. Yang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan individu dan organisasi yang telah ditentukan. Oke. Ada goal di dalam organisasi itu ya. Ada tujuan gitu ya. Ada keinginan-keinginan tadi yang harus direalisasikan sehingga orang berkumpul dalam sebuah organisasi. Nah, apa yang ingin saya garis bawahi? Kebanyakan kita mendefinisikan organisasi itu hanya fokus kepada tujuan organisasinya. Bahwa organisasi ini punya tujuan. Tetapi kita seringkali tidak sadar bahwa tujuan ini juga dimiliki oleh individu-individu yang kemudian tadi berkumpul. Iya, organisasi punya tujuan besarnya. Organisasi punya goalnya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi juga, dan seringkali saya lihat di organisasi-organisasi, kalau saya bicara skupnya lebih kecil, organisasi kemahasiswaan sering lupa apa yang diinginkan oleh anggota, apa yang diinginkan oleh kader, apa yang diinginkan oleh member, mereka masuk ke organisasi ini. Mereka tentu punya tujuan-tujuan sendiri. Mereka punya keinginan-keinginan sendiri. Pertanyaan menarik ya, secara filosofis, apakah orang-orang ini mau merealisasikan tujuan organisasi kalau tujuan-tujuan individu mereka tidak mereka capai? Nah, inilah yang kenapa kemudian sering orang kemudian keluar dari organisasi, gitu kan? Tidak aktif dari organisasi, memisahkan diri dari organisasi atau menonaktifkan dari organisasi karena mereka tidak menemukan yang mereka cari dari organisasi ini. Sehingga perlu kita sama-sama pahami bahwa organisasi ini tidak cuma bicara tentang tujuan organisasi secara besar, tetapi juga perlu kita perhatikan tujuan individu. Kalau tujuan individu ini bisa dicapai, maka orang akan dengan sukarela mencapai bersama-sama membantu tujuan organisasi. Nah, bisa jadi tujuan organisasi adalah bisa kemudian ini menjadi mix atau kemudian berintegrasi kalau kemudian tujuan organisasi adalah untuk merealisasikan tujuan individu itu. Nah, ini menarik sebenarnya diskusinya gitu ya. Menarik. Jadi yang perlu kita sadari bahwa tujuan individu ini berbeda-beda. Mereka masuk ke organisasi karena berharap mereka bisa mendapatkan sesuatu
yang mereka inginkan. Tapi sekarang kebanyakan organisasi tidak menghiraukan, ya, tidak menghiraukan apa yang menjadi kepentingan, apa yang menjadi keperluan dari anggota-anggota yang masuk organisasi tersebut. Nah, saya kira itu dulu untuk definisi organisasi. Nanti kita akan lanjutkan apa sih sebenarnya budaya organisasi ini. Oke.